Densus 88 melumpuhkan teroris di Ciputat, Tangerang menuai kontroversi. Penegakan hukum oleh Densus 88 dinilai sebagai aksi brutal karena para terduga teroris belum terbukti bersalah berdasarkan fakta yuridis di pengadilan. Polisi pun berkelit. Tindakan terpaksa dilakukan karena langkah-langkah yang diambil kepolisian direspon kelompok Ciputat dengan penyerangan yang membahayakan petugas. Polemik semakin mencuat ketika Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan ada pengaruh Abu Bakar Ba'asyir terhadap kelompok Ciputat. Kapolri menegaskan buku karya Ba'asyir, Tazkiroh, memberikan legalisasi terhadap aksi perampokan untuk mendanai kegiatan terorisme. Untuk tadinya dia merampok juga ragu-ragu supaya merampok itu mendapatkan legalisir. Makanya ada bukunya Abu Bakar Ba'asyir, Tazkiroh, yang mengatakan bahwa merampok untuk kepentingan itu dihalalkan. Pelajaran dari mana itu yang harus kita pertanyakan. Saya kira seluruh bangsa Indonesia harus mempertanyakan. Berbagai barang bukti dirilis polisi, meskipun sejuta tanya masih menjadi misteri tentang penanggulangan teroris di Indonesia. Profesionalisme polisi diuji, namun tak ada satupun yang sepakat dengan aksi terorisme dalam bentuk apapun di Republik ini. Selamat malam, Anda menyaksikan debat saya Alvito Dinova Ginting. Saya ulang sekali lagi kutipan dari tayangan yang baru saja kita saksikan. Tidak ada yang setuju dengan aksi terorisme, aksi kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia lain di dalam upaya apapun untuk memperjuangkan apapun. Itu menjadi catatan kita bersama, tapi toh ternyata di awal tahun 2014 atau di penghujung 2013 kita mendengar kembali operasi yang dilakukan oleh polisi yang kemudian mengindikasikan adanya rencana terorisme yang dilakukan oleh sejumlah terduga terorisme yang kemudian akhirnya kita ketahui bersama mereka meninggal dunia dalam baku tembak antara polisi dan mereka di penghujung 2013 di awal 2014 lalu. Dan pertanyaannya kemudian apakah sejauh mana SOP sudah dilaksanakan, kemudian polemik soal hak asasi manusia melingkupi peristiwa itu. Saya akan mulai perdebatan ini ke Pak Boy terlebih dahulu. Pak, konfirmasi sekali lagi apakah memang keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir atau buah pikir Abu Bakar Ba'asyir yang tertuang dalam Tazkiroh, buku yang diberi label Tazkiroh itu memang terkonfirmasi menjadi inspirator atau menjadi inspirasi bagi para pelaku yang atau terduga teroris yang meregang nyawa beberapa hari lalu. Ya, terima kasih Mas Alvito. Pertama, perkenan kami mewakili Polri, saya mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan rasa keprihatinan. Ada anak bangsa kita yang sebagian kecil dari anak bangsa kita terjebak dalam suatu perbuatan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya melakukan perampokan, melakukan penebar tindakan teror, dan bahkan tidak segan-segan membunuh. Kelompok-kelompok ini ada di sebagian kecil di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu ini sesuatu hal yang memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi tentu ini dikaitkan juga dengan upaya-upaya misi mereka. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka katakanlah melegitimasi yang menurut mereka ada dalam ajaran-ajaran keyakinan yang mereka yakini untuk melakukan perampokan yang mereka sebut sebagai fa'i. Kemudian mereka dapat membunuh orang-orang yang dianggap sebagai togut yang diatur oleh hukum negara. Nah, dalam konteks fakta-fakta seperti itulah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konteks menegakkan hukum yang ada di negara kita untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Itulah yang kita saksikan bagaimana upaya Polri mengelola daripada ancaman bahaya teror yang senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat kita. Terakhir dikaitkan dengan masalah buku ya. Kalau kita lihat nih bukunya ada, dipegang Pak Nasir Abbas. Buku ini lebih kepada buah pikiran dari Bapak Abu Bakar Ba'asyir, yang beliau
mengkategorikan seluruh komponen yang ada di negara ini, mulai dari MPR, DPR, Presiden sampai unsur terdepan, kemudian juga unsur Polri, mulai dari yang tertinggi sampai bawahan, TNI, sampai dari tertinggi sampai bawahan, merupakan adalah orang-orang yang tergolong sebagai togut, yang tidak patut untuk dipatuhi. Hukum negara yang ada, negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dianggap sebagai aturan-aturan yang tidak sah dan wajib untuk diperangi. Jadi ini adalah makna yang tersirat dari buku ini. Pertanyaan saya, apakah memang itu terkonfirmasi pelaku paling tidak salah seorang yang kemudian menjadi lead dari kejadian di Kampung Sawah di Tangerang Selatan, Anton waktu ditahan, terkonfirmasi bahwa mereka terinspirasi, mereka melakukan apa yang ditulis dalam buku itu? Kalau semangat dari kelompok Anton CS, katakanlah seperti itu ya, yang terakhir ini, Dayat CS dan teman-temannya, adalah bagaimana saya tidak bisa langsung mengatakan ini berkait. Itu berarti saya melakukan suatu tuduhan. Katakanlah tuduhan. Okay. Tetapi kita kalau dengan yang terakhir ini, kita ukur dengan norma-norma hukum saja yang ada di negara kita. Masalah ada motivasi tertentu di dalam tindakan-tindakan itu, silahkan mereka-mereka yang ahli di bidang agama untuk melakukan analisis. Ya. Ada sejumlah dokumen-dokumen yang ditemukan. Hari ini Komnas HAM juga melihat dokumen-dokumen itu, termasuk tulisan-tulisan tangan yang mereka buat sendiri. Saya tidak bisa menjudge mereka sebagai bagian dari apa yang dikatakan Bapak Abu Bakar Basir dalam bukunya, tetapi itu bisa dipelajari, bisa dianalisis. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Saya mau ke Mas Nanang. Apa yang ada di Anda sudah punya buku 1, buku 2-nya, dan di situ jelas-jelas ditulis tuh bahwa diperangi dan memerangi yang disebutkan oleh Pak Boy tadi itu fardu ain hukumnya. Disampaikan di situ, ditandatangani oleh Ustadz Abu, terus juga menjelaskan soal FAI di sana, merampok untuk kepentingan-kepentingan membiayai, mendanai misi dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menjawab keterlibatan ini? Baik, apa yang diutarakan oleh Kapolri Sutarman maupun Pak Boy barusan, itu dalam bahasa komunikasi disebut mensana en corpore sano. Artinya Ustadz Abu ngomong ke sana, Kapolri ngomongnya ke sini, gitu. Tepuk tangan dulu, gak usah tegang, tepuk tangan aja. Ini maksudnya ngelucu. Ya. Jadi itu yang disebut dengan jaka sembung naik ojek. Ya. Nggak nyambung, Jack. Ya. Gitu. Kenapa nggak nyambungnya? Iya, sekarang saya tanya. Pernahkah Kapolri bertanya langsung kepada Ustadz Abu Bakar Basir sebagai penulis buku, atau paling tidak kepada JAT? Apa sih susahnya? Apa gengsi? Apa memandang sebelah mata? Bertanyanya apa nih? Ya bertanya, apa maksud buku ini? Yang dikatakan, tadi jelas Mas Vito Dinova mengatakan tidak terkonfirmasi. Kan ditanya, apakah terkonfirmasi? Nggak bisa dijawab oleh Pak Boy. Tapi Kapolri mengatakan itu loh. Nah makanya, saya katakan ini pernyataan yang sangat prematur, kekanak-kanakan. Saya tanya, silakan Pak Boy bisa jawab. Pernahkah Kapolri bertanya kepada Abu Bakar Basir? Beliau yang menulis ini, atau paling tidak kepada kami, kepada JAT? Silakan ditanya. Pernah nggak? Kalau bertemu Pak Abu Bakar Basir, Pak Abu Bakar Basir pernah berada di rutan Bareskrim ya? Iya. Apakah pernah ditanya tentang isi buku ini apa maksudnya, Pak? Apakah seperti yang tuduhan Bapak tadi? Belum. Nah, jadi maksud saya dengan membaca buku ini kita sudah dapat memahami makna yang tersirat, buah pikiran yang ada dalam. Itu sangat harfiah menurut Polri. Ya. Nah, sekarang begini, saya ingin ilustrasikan. Kemarin ya Pak Boy juga bersama dengan Ali Fauzi. Ali Fauzi mengatakan saya tidak temukan satu teks pun yang menyuruh adanya pembunuhan dan juga adanya perampokan. Itu diindikasikan mereka memahami sendiri buku itu, memahami sendiri buku itu, dan buku-buku jihad yang juga ditemukan, dan sebenarnya itu juga disampaikan secara tersirat oleh Pak Boy. Sekarang saya katakan, apa bedanya terduga teroris ini dengan para Kapolri yang memaksa mencoba memahami sendiri? Apa bedanya? Ya kan? Ini para terduga teroris dikatakan mereka mencoba memahami sendiri apa yang ditulis oleh Ustadz Abu Bakar Basir. Sekarang saya tanya, apa bedanya dengan Kapolri ini? Interpretasi individu, masing-masing individu ya. Kenapa tidak kita bisa bersifat gentle?
Coba jadi orang kita dewasa. Oke, sebentar. Saya tahu ini yang pegang bukunya Bang Nasir Abbas. Anda bagaimana melihat ini? Ya, terima kasih. Buku ini saya terima dari teman setelah acara bedah buku, ya, itu sekitar tanggal 7 Januari tahun 2013. Jika saya baca buku ini, Pertanyaan saya, saya potong, sorry ya. Clear nggak sih soal PAI, soal upaya-upaya misi untuk kepentingan-kepentingan tujuan? sebelum ada buku ini, saya sudah paham. Sebelum ada buku ini, saya sudah mengerti. Ya, artinya soal kalau masalah saya- adanya FAI, kemudian apa namanya? Maksud saya kalau orang awam jihad. membaca itu. Jika orang awam membaca ini, ya, maka kalau dia benar awam tidak paham. Ya, perlu dituntun oleh orang yang bisa memahami ini. Ya, nah orang yang memahami inilah dari orang yang mengerti tentang jihad, ya, tentang apa namanya aksi-aksi. Nah, saya melihat ya dari buku ini, janganlah kita apa namanya itu membaca pemikiran dari orang awam. Ya, saya mengutip dari arrahman.com. Ya, di sini ada seorang dari kalangan apa yang menjadi pembicara ya pada acara tersebut. Namanya adalah Abu Fida, Ustadz Abu Fida. Abu Fida terkesan dengan buku ini, ya, dan langsung dia mengatakan bahwa jadi vonis takfir, pengkafiran, karena Ustadz Abu juga mengatakan buku ini adalah dakwah takfir, dakwah mengkafirkan yang lain, ya, dakwah takfir. Jadi vonis takfir itu pada hakikatnya merupakan perlawanan. Ini yang dipahami. Jadi Abu Fida memahami bahwa ya buku ini adalah merupakan perlawanan terhadap taghut. Ya, dan perlawanan ini merupakan ibadah walaupun terkadang tidak masuk akal. Ya, kesannya itu bahwa ini mengajak kepada perlawanan. Kemudian begitu juga ya dari apa seorang yang lain. Jadi saya klarifikasi. Ketika orang membaca itu hanya membaca teks, maka dia tidak akan mengerti. Harus ada orang yang mengajarkan. Betul. Kalau orang awam pinggir jalan apa semua ya tidak paham begitu, yang tidak pernah membaca buku-buku jihad yang lain-lain begitu. Tetapi ketika dia sudah pernah berinteraksi, pernah berdiskusi dan pernah membaca, pasti dia akan merasakan bahwa ini adalah seruan. Begitu, ini adalah seruan. Begitu juga bagaimana cara melakukannya? Seorang yang bernama ya berkomentar juga yaitu Ustaz Haris Abdul Aulia, mungkin ada di sini, mengatakan padahal ya Ustaz ya, ini dari ya, padahal ya. Ya, yang saya kutip dari arrahman.com. Padahal seruan itu bersifat umum, buku ini bersifat umum, ya. Seruan itu implementasinya diserahkan kepada umat dalam bentuk dan kemampuan sendiri-sendiri. Artinya memang dalam buku ini tidak ada perintah harus ngebom, menembak polisi, ya apa namanya melakukan aksi-aksi pembunuhan. Secara perintah langsung tidak ada. Tetapi difahami oleh seorang yang bernama Abu Haris Abdul Aulia ini, bentuk dan kemampuannya sila laksanakan sendiri. Untuk 6 orang yang di Kampung Sawah itu? Iya, jadi ya saya tidak pernah bertemu sama 6 orang tersebut. Oke, kita break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.